Oke, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chandra Umar Ali. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di kalkulus, yaitu fungsi transenden. Karena beberapa waktu lalu itu ada temanku yang pengen dibuatin pembahasan tentang materi ini. Nah, kita masuk aja ke pembahasan materinya. Sebelumnya teman-teman pasti penasaran apa sih fungsi transenden itu. Nah, fungsi transenden itu merupakan fungsi yang bukan merupakan dari fungsi aljabar. Nah, apa saja sih yang termasuk fungsi transenden itu? Pada submaterinya itu yaitu ada fungsi logaritma natural atau fungsi logaritma asli, fungsi inverse-nya, nah inverse dan turunan dari logaritma asli tadi, terus fungsi eksponen natural, fungsi eksponen dan logaritma umum, terus penggunaan fungsi logaritma dan eksponen, ada lagi fungsi inverse trigonometri, fungsi hiperbolik, dan fungsi inverse hiperbolik. Nah, teman-teman pasti nanya nih, kok materinya banyak banget sih gini? Ada berapa ini? Ada 8 ini. Nah, tenang aja, kita bakal bahas materi ini satu persatu. Nah, yang pertama itu ada fungsi logaritma natural AC. Nah, definisinya itu yaitu fungsi logaritma AC dinotasikan sebagai fx sama dengan ln x, atau juga para peneliti matematikawan dunia lebih senang menulisnya itu sebagai ln x sama dengan integral 1 sampai x 1 per t kali dt atau dt per t gitu. Dengan syarat si x-nya itu lebih besar dari 0. Nah, terus ke bawahnya si kedua ruas kita turunkan terhadap dx, terhadap variabel x. Berarti si ln x tadi tinggal ganti sama yang ini, integral 1 sampai x dt per t. Nah, ini sama dengan 1 per x kan. Nah, ini tuh pakai teorema dasar kalkulus 2, pakai integral tentukan nanti. Nah, jadi kan nanti itu ln t dikurangi ln t, batasnya itu 1 sampai x, berarti ln x dikurangi ln 1. Nah, terus diturunin lagi jadi 1 per x nanti itu. Nah, terus lanjut. Nah, ketika x-nya itu kurang dari 0, maka mutlak x sama dengan negatif x. Nah, lebih besar dari 0, sehingga yang tadi itu si ln x kan. Nah, tapi di sini x-nya itu pakai tanda nilai mutlak. Nah, kita turunkan terhadap variabel x, berarti d ln mutlak x dx sama dengan d ln negatif x per dx. Di sini mutlak x-nya tinggal ganti sama negatif x. Nah, terus kita misalkan si negatif x-nya itu sama dengan u sama dengan negatif x. Maka du dx sama dengan negatif 1. Kita turunkan terhadap x ini. Nah, terus yang tadi itu, yang ini nih, d ln negatif x dx, negatif x-nya ganti sama u, berarti ln u, ininya jadi du. Nah, di sini tuh kita munculin du sebagai pembilang dan du sebagai penyebut. Nah, kalau dioperasikan ini seolah-olah kita coret gitu ya. Nah, sehingga di sini kan d ln u du itu sama dengan 1 per u kan, 1 per u turunannya. Terus du dx nya itu negatif 1, berarti 1 per u dikali negatif 1 sama dengan negatif
1/U. Terus di sininya si U-nya kita ganti sama negatif X yang ini. Berarti sama aja 1/X. Nah, jadi turunan dari ln mutlak X itu sama dengan 1/X. Akibatnya kalau kita integralkan yang 1/X itu sama dengan ln mutlak X ditambah konstanta begitu. Oke, mudah kan teman-teman? Sama turunan logaritma asli. Ya sebenarnya ini masih basic banget buat di kalkulus. Nah, selanjut sifat-sifat fungsi logaritma asli. Nah, sifat-sifatnya itu sama aja kayak sifat-sifat logaritma bentuk umum ya yang bilangannya itu bukan sama aja gitu, mirip-mirip. Nah, jika A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0 dan R itu bilangan rasional, maka yang syarat pertama, sifat pertama dan 1 itu sama dengan 0. Ya jelas kan di sini berarti pangkat 0 sama dengan 1 kalau bentuk eksponennya. Nah, di sini ln AB sama dengan ln A tambah ln B. Nah, jadi yang asalnya AB ini dikali dipisah jadi penjumlahan ln A tambah ln B. Nah, terus ln A per B berarti sama dengan ln A dikurangi ln B. Nah, terus di sini ln A pangkat R-nya itu pangkat dari si A ini, berarti si R-nya sama dengan si R-nya itu jadi pengali dari ln A itu sendiri. Jadi ln A pangkat R sama dengan R dikali ln A. Nah, dengan memeriksa titik potong dengan sumbu koordinat, kemonotonan, kecekungan, dan informasi lainnya, sketsalah grafik fungsi logaritma asli. Nah, jadi grafiknya itu nanti bakalan monoton ke atas si grafiknya itu. Nanti bisa diperiksa bareng-bareng. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, ada fungsi inverse dan turunan dari logaritma asli yang tadi. Kita cari inverse dan turunannya. Misalkan diberi fungsi fx, fungsi inverse dari fx adalah fungsi f inverse x yang bersifat f komposisi f inverse x sama dengan f inverse komposisi fx itu sama dengan fx. Nah, di sini itu kalau kita perhatikan tinggal si f sama f inverse-nya itu ditukarkan gitu ya, ditukerin posisinya. F ini F inverse atau F inverse F gitu. Contoh, nah jika fx sama dengan 2x, maka F inverse x-nya itu sama dengan 1/2x. Sebab F komposisi F inverse x sama dengan F dalam kurung F inverse x. Berarti yang F inverse x ini ganti sama setengah x. Nah, tinggal masukin aja si setengah x ke fungsi yang ini fx sama dengan 2x. Berarti si x-nya nanti ganti sama setengah x. Nih, berarti 2 dikali setengah x sama dengan x. Atau kita bisa ngerjainnya F inverse komposisi fx. Nah, sama tadi yang rumusan yang ini. Berarti F inverse dalam kurung fx sama dengan F inverse 2x sama dengan setengah kali 2x sama dengan x. Ini hasilnya pasti sama. Agar fx mempunyai inverse, disyaratkan si fx-nya itu bersifat 1/1 atau fungsi bijektif ya. Untuk memeriksa apakah fx bersifat 1/1 dapat dilakukan dengan memeriksa apakah fx-nya itu monoton murni. Nah, jadi monoton murni itu si fungsinya itu kalau di grafik dia itu monoton ke atas terus atau monoton ke bawah. Itu harus monoton ke atas atau enggak monoton turun ke bawah. Nah, jadi jika si fx-nya itu monoton murni, maka
fx memiliki inverse, jelas. Monoton murni pasti memiliki inverse. Inverse itu sendiri kan harus bersifat satu-satu. Nah, grafik fungsi inverse dari fx dapat diperoleh dari mencerminkan terhadap garis y sama dengan x. Jika turunan f-nya itu ada, turunan pertamanya itu ada, terus turunannya juga tidak sama dengan 0 dan fx monoton murni, maka f inverse turunannya sama dengan 1 per f aksen x, 1 per turunan dari f tadi. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga ini, fungsi eksponen natural. Karena fungsi logaritma f(x) sama dengan ln x monoton naik, monoton murni, dan fx-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka fx mempunyai balikan atau inverse. Nah, definisi dari fx-nya itu sendiri, jika fx sama dengan ln x, maka f inverse x sama dengan eksponen x. Ya, eksponen x dibaca eksponen x. Sehingga berlaku y sama dengan ln x jika dan hanya jika x sama dengan eksponen y sama dengan e pangkat y, begitu. Nah, terus ini ada sifat-sifat nih di fungsi eksponen natural. Yang pertama, ln e sama dengan 1. Jelas, tadi udah kan dibahas. Terus e pangkat a dikali e pangkat b sama dengan e pangkat a tambah b, berarti si pangkatnya itu kita jumlahkan aja. Terus e pangkat a per e pangkat b sama dengan e pangkat a dikurangi b, si pangkatnya ini kita kurangkan saja. Nah, dari sini kita cari turunan fungsi eksponen natural dengan menggunakan turunan fungsi inverse dari hubungannya sama dengan e pangkat x. Nah, berarti di sini si x-nya itu kita buat x sama dengan ln y. Nah, kita turunkan pakai pembuktian yang tadi yang di atas yang udah dijelasin. Berarti turunan dari ln y dx dy sama dengan 1 per y. Nah, dari sini berarti dy dx, nah di sini berarti dy dx ini dibalik ya, dy dx sama dengan 1 per dx dy, 1 per dx dy sama dengan, berarti ini tuh 1 per 1 per y, berarti sama dengan y nya itu sama dengan e pangkat x. Di sini si pangkat dari e-nya itu bentuk fungsi ux. Nah, bentuk fungsi ya bisa fungsi parabol, fungsi kubik atau fungsi lainnya gitu. Pangkatnya bentuk fungsi. Nah, berarti turunannya itu e pangkat u dikali turunan dari si pangkatnya tadi, si fungsi u. Nah, kita turunin. Nah, terus bentuk integral dari fungsi eksponen natural yaitu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah konstanta. Nah, ini buat grafiknya. Nah, yang sebelah kiri ini bentuk dia sama dengan eksponen x. Nah, buat yang sini, yang bawahnya y sama dengan ln x. Nah, ini dicerminkan terhadap y sama dengan x ini. Nah, begitu. Lanjut ke fungsi eksponen dan logaritma umum.
Nah, fungsi eksponen umum didefinisikan melalui fungsi eksponen dan logaritma asli sebagai, nah definisinya itu yang ini, A pangkat X sama dengan E pangkat X dikali ln A dengan syarat A-nya itu lebih besar dari 0. Akibatnya diperoleh, nah dari sini tuh tadi kita kasih ln aja gitu ya, pakai ekspansi logaritma. Berarti ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X kali ln A sama dengan X ln A. Nah begitu. Jadi si pangkat X kali ln A ini jadi pengali. Ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X kali ln A. Jadi ini tuh si pangkatnya itu jadi pengali X ln A dikali ln E. Nah, ln E itu kan hasilnya 1 kan. Itu nilainya 1, berarti X dikali ln A begitu. Nah, lanjut ke turunan sifat-sifat fungsi logaritma asli. Nah, ini sifat-sifat fungsi logaritma. Harusnya eksponen asli ini ya. Bukan logaritma, eksponen. Eksponen umum. Jika lebih besar dari 0, dan X dan Y itu bilangan real, maka A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. Hasil pangkatnya dijumlahkan. Terus A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurangi Y. Ini pangkatnya dikurangkan. Terus A pangkat X di luarnya itu pangkat Y. Nah, jadi si pangkat yang di dalam sama di luarnya itu tinggal kita kaliin aja. A pangkat XY. Nah, di sini AB pangkat X. Si X-nya di luar. Nah, tinggal si X-nya itu kita masukin ke masing-masing A sama B. Berarti jadi A pangkat X dikali B pangkat X. Nah, ini juga sama A per B pangkat X. X-nya di luar. X-nya kita masukin ke masing-masing A sama B. Ini berarti A pangkat X per B pangkat X. Lanjut ke turunan dan integralnya. Di sini dx AX turunan AX-nya. Berarti kan AX-nya tadi E pangkat X kali ln A. Nah, sama dengan kita turunin ya saat ini. Berarti E pangkat X ln A dikali ln A. Dikali ini tuh sebenarnya dari ini dulu, turunan X ln A turunannya apa? Berarti kan 1 turunan X dikali ln A ditambah X dikali turunan ln A. Berarti kan 0 nilainya. Berarti sama aja ln A gitu. Berarti A pangkat X dikali ln A. Nah, A pangkat X dikali ln A. Yang ini ganti sama A pangkat X. Nah, jika U-nya itu sebuah fungsi, fungsinya itu bebas mau parabol, kubik, atau eksponen lagi gitu, maka turunan dari A pangkat U yaitu yang mana? Yang ini nih. Ini dulu, ini diganti A pangkat U-nya jadi E pangkat U kali ln A sama dengan E pangkat U kali ln A dikali ln A. Nah, yang ini yang tadi semirip-mirip, cuma di sini kita malahin kali dari turunan fungsi U-nya itu sendiri begitu. Berarti sama dengan
A pangkat U kali turunan fungsi U-nya dikali ln A. Nah, dari sini diperoleh kalau diintegralkan A pangkat X-nya itu sendiri yaitu 1 per ln A dikali A pangkat X tambah konstanta. Lanjut ke fungsi logaritma umum. Definisinya itu yaitu ini karena fungsi eksponen umum monoton murni, maka ada inversnya. Invers dari fungsi eksponen umum disebut fungsi logaritma umum. Sehingga berlaku, nah jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Y sama dengan A logaritma X. Nah, sehingga tulisnya itu bisa X sama dengan A pangkat Y. Ini inversnya. Khususnya jika A sama dengan E, maka si E log X-nya itu sama dengan ln X. Basisnya itu ganti sama E. Nah, dari hubungan ini didapat ln X sama dengan ln A pangkat Y. Nah, dari sini si Y-nya ini jadi pengalih kan. Y dikali ln A. Itu sama dengan Y sama dengan ln X per ln A. Nah, dari sini ln X sama ln A. Atau enggak, si Y-nya itu tinggal ganti sama A log X. A log X sama dengan ln X per ln A. Dari sini A log X itu dari ini nih. Sehingga turunan dari A logaritma X yaitu ini 1 per X dikali 1 per ln A, atau enggak 1 per X kali ln A. Nah, jika si U-nya itu sebuah fungsi, maka turunan dari A logaritma U itu turunan dari fungsi U aksen per U kali ln A. Nah, begitu. Nah, penggunaan fungsi eksponen dan logaritma. A dikali X pangkat A kurangi 1 harusnya ini bukan eksponen 1. Nah, di sini yang bawahnya Y sama dengan A pangkat X. Berarti turunannya A pangkat X dikali ln A. Pertanyaannya bagaimana kalau misalkan si Y-nya itu sama dengan X pangkat X. Nah, gimana ini turunannya? Cara pertamanya itu Y sama dengan X pangkat X sama dengan E pangkat itu bisa digantikan jadi E pangkat X kali ln X. Terus, nah kita cari turunan dari yang ini. Berarti dy dx sama dengan E pangkat X kali ln X. Nah, terus turunan dari pangkatnya itu sendiri nih. Turunan dari pangkatnya itu kan ini. Ln X tambah X kali 1 per X. Berarti di aksennya itu X pangkat X. Nah, yang ini ganti sama X pangkat X kan. X pangkat X dikali ln X tambah 1. Atau enggak ini tinggal kaliin kan, ini ke sini. Ini ke sini, berarti X pangkat X tambah X pangkat X kali ln X. Begitu. Nah, cara keduanya itu tinggal ini cara kedua kan. Nah, pakai ekspansi logaritma ditambah bentuk ln di kedua ruas. Bukan ditambah, dirubah bentuknya kayak gitu. Jadi ln Y sama dengan ln X pangkat X. Nah, di sini pangkat X-nya itu jadi pengalih, berarti X kali ln X. Terus kita turunkan terhadap X. Berarti D ln Y dx sama dengan turunan yang ininya kan X kali ln X. Berarti yang ruas kirinya dulu nih. Ruas kiri turunannya
turunan dari ln Y kan 1 per Y dikali Y aksen. Nah, kenapa Y aksen kan di sini ln-nya itu kan variabel Y diturunkan terhadap X, berarti aksen dy dx-nya. Ini bisa aja terus dy dx. dy dx. Bisa aja nulisnya gitu. Y aksennya. Berarti sama dengan ln X ditambah 1. Nah, dari sini turunannya kan. Turunan ini pakai rumusan yang ini. U aksen P tambah UP aksen. Berarti ln X tambah 1 nanti ketemunya. Berarti turunan dari apa tadi? Turunan Y aksennya, turunan dari Y-nya. Si Y ini ke ruas kanan jadi pengali kan. Y dikali ln X tambah 1. Y-nya ganti sama X pangkat X. Ganti. Nah, terus kaliin ke yang di dalam kurung. Jadi X pangkat X tambah X pangkat X kali ln X. Nah, ini ada contoh soal ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X sin X. Nah, X sin X. Nah, ini paling gampang sih pakai ekspansi logaritma kan. Terus diubah bentuknya aja ke bentuk ln. Ln Y sama dengan ln X pangkat sin X. Nah, berarti ln Y sama dengan sin X dikali ln X. Nah, kalau udah begini tinggal kita turunkan kedua ruas terhadap variabel X. Berarti yang ruas kiri turunan dari ln Y yaitu 1 per Y dikali dy dx. Nah, karena di situ ln Y kan kita turunkan terhadap variabel X, berarti kali dy dx. Sama dengan yang ruas kanannya kita turunkan juga terhadap variabel X. Ya, yang diturunkan itu kan sin X dikali ln X, berarti tinggal kita pakai rumusan U aksen P ditambah UP aksen. Nah, di sini berarti turunan sin X cos X kali turunan sin X kan cos X, terus dikali ln X-nya. Nah, berarti cos X dikali ln X ditambah sin X dikali turunan dari ln X, berarti 1 per X. Berarti sin X dikali 1 per X. Nah, berarti kan turunan dari sin X kali ln X itu cos X dikali ln X ditambah sin X per X. Nah, di sini kita ubah ke dy dx sama dengan ya. Berarti dy dx sama dengan Y dikali yang itu, yang turunan yang luas kanan tadi. Nah, di sini kita ubah aja yang Y sama dengan X sin X. X pangkat sin X, maaf. Y sama dengan X pangkat sin X, berarti dy dx sama dengan X pangkat sin X dikali cos X kali ln X ditambah sin X per X. Nah, kemudian kita udah tahu nih turunan pertamanya dari apa? Dari kurva Y sama dengan X sin X. Nah, selanjutnya kita cari gradien garis singgung di titik 1,1. Nah, berarti kan nyari gradiennya itu tinggal titiknya itu dimasukin ke turunan pertama yang tadi, berarti M atau gradien sama dengan dy dx di titik 1,1. Tinggal masukin aja nilai X sama dengan 1 ke turunan yang tadi, berarti 1 pangkat sin 1 dalam kurung ya dikali gitu cos 1 dikali ln 1 ditambah sin 1 per 1. Berarti 1 pangkat sin 1 berarti hasil 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Sampai berarti apa ya 1 nah 1 dari 4 tulis aja 1 kali cos 1 kali ln 1. Kalau ln 1 kan hasilnya 0 di sini. 0 tambah ini sin 1 ya sama aja sin 1 kan. Nah, gradiennya itu sin 1 ya, nanti
pakai kalkulator aja cari nilainya berapa. PGS rumusnya itu Y dikurangi Y1 sama dengan X M-nya gradien dikali X dikurangi X1. Nah, di sini Y1 sama X1 itu yaitu yang tadi yang di titik 1,1. Tinggal masukin aja Y dikurangi 1 sama dengan M-nya sin 1 kali kan X dikurangi 1. Nah, berarti ya Y sama dengan tulisnya gini boleh. 1 ditambah X kurang 1 sin 1. Nah, ini apa persamaan garis singgungnya yang untuk soal nomor 1. Y sama dengan 1 ditambah X kurangi 1 dikalikan sin 1. Nah, lanjut ke yang soal nomor 2. Tentukan Y aksen bila Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, ini juga sama, kita bisa pakai bentuk ekspansi logaritma X kali ln X kuadrat tambah 1. Terus cari Y aksen. Ini X kuadrat kurang. Y aksennya berarti 1 per Y kali Y aksen turunan ln Y kan 1 per Y kali Y aksennya. Nah, turunan yang ini nih ambilnya, turunan yang ini ln X kali ln X kuadrat tambah 1 berarti berapa? 1 per X ya kali ln X kuadrat tambah 1 tambah kali turunan yang ini berapa? Turunan yang ln X kuadrat tambah 1. Berarti kan 1 per X kuadrat tambah 1. Nah, terus turunan yang ada di dalam kurung ini nih X kuadrat tambah 1 berarti turunannya 2X ya. 2X tambah 0 itu 2X. Nah, berarti di aksennya itu berapa itu? Y aksennya berarti Y-nya ke kanan, cross kanan, langsung ubah bentuknya jadi X kuadrat tambah 1 kali pangkat ln X ya. Terus dikali ln X kuadrat per X tambah 2X ln X per X kuadrat tambah 1. Nah, ini Y aksennya itu. Nah, begitu. Itu pakai rumus aksen U aksen yang ini. U aksen I tambah U aksen, takutnya lupa ya. U aksen I tambah U aksen. Nah, ini fungsi inverse trigonometri. Nah, fungsi inverse trigonometri. Nah, yang pertama fungsi sinus X. Nah, kurvanya, grafiknya itu arah ini kan bertarik. Terus daerah asalnya itu harus dibatasi di mana? Di negatif I per 2 di antara ya
di antara negatif per 2 ini kan batasnya itu. Nah, supaya itu monoton ke naik ke atas, monoton naik ya. Nah, yang ini nih, ini tuh apa? Nah ini yang grafik ini untuk dari inverse-nya, nah yang ini nih, yang hijau ini ya, ini dicerminkan nih, yang merah ini cerminkan hasilnya yang kurva warna biru. Nah ini sama ya, ini pasti si X-nya itu diantara negatif 1 sampai 1 gitu, harus dibatasi. Lanjut ke fungsi trigonometri bentuk kosinus. Buat bentuk kosinus ini bentuknya kayak gini ya, dari apa, sumbu Y ini dari atas ke bawah nih. Kalau sinus makan dari sini, dari titik asal mulainya. Sinus dari sumbu Y sama dengan 1 ya. Jadi 0 sampai V. Jadi sini supaya sinus X-nya, ini bentuk grafiknya ya. Fungsi transenden itu di turunannya lebih banyak dipakai itu keturunannya, bentuk turunan. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik kan sebenarnya itu merupakan kombinasi dari fungsi eksponen yang berbentuk e pangkat x sama e pangkat negatif x. Nah, itu tuh kita kombinasiin di jumlah terus dikurangi ya. Jadi misalkan kita punya ya fungsi px, nah px e pangkat x nih, kita punya fungsi ini sama e pangkat x per 2 sama fungsi cx e pangkat negatif 2. Nah, misalkan kita jumlahkan gitu, dijumlahkan P pangkat X tambah Q pangkat X ya, jadinya kan P pangkat X tambah P pangkat negatif X per 2. Terus kalau misalkan kita kurangkan yang P dikurangi Q, di E pangkat X kurangi E pangkat negatif X per 2. Nah, fungsi hiperbolik ini apa sih? Lebih ke dikaitkan dengan fungsi trigonometri kan, mirip-mirip kita gitu. Sehingga penyebutannya itu kayak fungsi kosinus hiperbolik, fungsi sinus hiperbolik, kan seterusnya nih ke bawahnya. Nah, buat fungsi kosinus hiperbolik yaitu E pangkat X tambah E pangkat negatif X per 2 nih, yang tadi yang dijumlahkan nih, yang kayak ini. Nah, terus ada fungsi sinus hiperbolik, berarti yang ini E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X per 2. Terus ada fungsi tangen hiperbolik, ya tinggal sinus hiperbolik X per kosinus hiperbolik X. Ya hampir mirip ya sama fungsi trigonometri sin bagi cos gitu. Jadi E pangkat X kurang E pangkat negatif X per E pangkat X tambah E pangkat negatif X. Terus fungsi kotangan hiperbolik, berarti tinggal kosinus hiperbolik X per sinus hiperbolik X sama dengan E pangkat X tambah E pangkat negatif X per E pangkat X kurangi E pangkat negatif X. Terus fungsi secant hiperbolik, berarti tinggal 1 per kosinus hiperbolik. Fungsi kosekant hiperbolik tinggal 1
atau sama aja 1 per sinus hiperbolik X. Nah, ini buat contoh ya. Contoh grafik yang kosinus hiperbolik X. Diketahui si kosinus hiperbolik X-nya itu apa? Ini pangkat X tambah pangkat negatif X per 2. Dengan X-nya itu bilangan real. Berarti kalau kita cari turunannya itu berarti kan ini pangkat X dikurangi pangkat negatif X per 2. Nah, turunannya itu bakalan kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Atau X-nya kurang dari 0. Terus ada bisa juga turunannya lebih dari 0. Bakalan monoton naik jika X-nya itu lebih besar dari 0. Nih, yang ini kan. Nih, monoton naik. Kalau monoton turun, kalau X-nya kurang dari 0, nih dari sini. Kalau kita cari keturunan keduanya, ya sama aja kayak bentuk awalnya tadi, fx sama dengan ini. Pangkat X tambah pangkat negatif X per 2. Nah, si grafiknya itu cekung ke atas kalau kita cari turunan keduanya. Dari kecekungannya kan, jadi grafiknya cekung ke atas. Nah, di saat ini yang nomor 4, cari ini sumbu simetrinya. Di saat F0, berarti cari titik potong terhadap sumbu Y kan. Berarti X-nya harus 0. Saat X sama dengan 0 nilainya itu 1. Nah, di sini nih. Nah, ini contoh soal ya. Tentukan Y aksen dari Y sama dengan tan hiperbolik dari X kuadrat tambah 1. Nih, ini tuh fungsi tan hiperbolik kan. Ya, sama aja kayak tadi, kayak fungsi trigona. Berarti kalau turunannya itu sekan kuadrat hiperbolik. Nah, sekan kuadrat hiperbolik berarti Y aksen. Nah, turunan dari tan hiperbolik kan sekan kuadrat hiperbolik. Sekan hiperbolik kuadrat. Sekan hiperbolik kuadrat. Sekan hiperbolik kuadrat X kuadrat tambah 1 kan. Nah, terus kita cari yang ininya, nilai X kuadrat tambah 1 nilai apa? Turunannya juga. Kan ini berupa fungsi kan, X kuadrat tambah 1 juga tuh. Bentuknya fungsi juga. Berarti turunannya 2X tambah 0 kali 2X, atau enggak Y aksen sama dengan 2X kali sekan hiperbolik kuadrat X dari X pangkat 2 tambah 1. Ke yang B, soal yang B, X kuadrat kali sin hiperbolik X ya. Nah, ditambah ini, tambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, di sini carikan turunannya terhadap X. Nah, kita tulis gini boleh. X kuadrat kali sin hiperbolik X ya tambah Y kuadrat, turunkan terhadap X. Nah, dari turunannya yang ini, X kuadrat kali sin hiperbolik X tambah Y kuadrat. Dari dulu yang ini nih, yang X kuadrat kali X sinus hiperbolik X, pakai rumusan U aksen P tambah UP aksen. Berarti 2X kali sin hiperbolik X ya tambah X kuadrat kali cos hiperbolik X. Nah, ini kan turunan Y kuadrat berarti 2Y dy dx
Nah, turunan dari 8 kan ini konstanta berarti 0. Nah, berarti kan ini apa? DYDX tulisnya gimana ya? Langsung ke DYDX. Ini aja deh. 2Y DYDX. Negatif 2x sin hiperbolik x kurangi x kuadrat kali cos hiperbolik x ya. Nah, atau enggak di sini nih nemu pada bawahnya DYDX DYDX sama dengan negatif 2x sin hiperbolik x kurangi x kuadrat kan dari cos hiperbolik x dibagi 2y 2y. Nah, kayak gini kan ya benar. Nah, tadi DYDX atau enggak y aksen ini tuh negatif 2x kali sinus x dikurangi x kuadrat kosinus x per 2y. Nah, ini dari inverse dari fungsi hiperbolik. Karena apa? Takut sakit. Ini kok telinga sakit, guys. Karena fungsi sinus hiperbolik dan tangen hiperbolik itu memiliki turunan positif ya, punya turunan positif, maka keduanya itu adalah fungsi monoton naik dan secara otomatis memiliki inverse. Punya inverse. Nah, ini ya sama dengan sinus hiperbolik inverse x. Nah, jika dan hanya jika x sama dengan sinus hiperbolik y. Ini yang bawah berarti bentuk tan hiperbolik. Y sama dengan tan hiperbolik inverse x jika dan hanya jika x sama dengan tan hiperbolik y. Nah, ini bentuk kebalikannya. Nah, lanjut ke kosinus hiperbolik dan sekant hiperbolik yang inverse-nya. Nah, supaya punya inverse, fungsi kosinus hiperbolik dan sekant hiperboliknya, si domainnya itu harus dibatasi pada x lebih besar dari 0 sehingga si bentuk kosinus hiperbolik dan sekant hiperbolik itu punya inverse kan, nanti ini bentuknya, bentuk inverse-nya. Nah, ini salah satu contoh mencari bentuk apa? Bentuk inverse dari fungsi kosinus hiperbolik. Bentuk ln. Jadi karena fungsi hiperboliknya itu didefinisikan sebagai fungsi dari f pangkat x dan f pangkat negatif x, maka inverse fungsi hiperbolik dapat dinyatakan dalam bentuk ln x. Ya, bisa dinyatakan dalam bentuk ln x. Contohnya kosinus hiperbolik x. Nah, ini kan y sama dengan f pangkat x tambah f pangkat negatif x per 2. X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, karena kita mencari kosinus hiperbolik inverse y, maka kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan 2e pangkat x. Nah, yang ini, yang bentuk ini
kita kalikan 2E pangkat X. Sehingga nanti tuh diperoleh bentukan seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini tuh sebenarnya bentuk persamaan kuadrat kan yang ini. Pangkat X kuadrat. Nah, pangkat 2-nya di luar. Dikurangi 2Y kali pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Nah, X-nya itu sama dengan, X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, solusi persamaan kuadrat dengan pangkat X adalah ini kan. Pangkat X sama dengan pakai rumusan kuadratik atau enggak. Kita lebih senang nyebutnya itu rumus ABC. Rumus ABC. Berarti 2Y. Ini langsung ditarik ke positif ya. Nah, ini kan awalnya itu 2Y plus minus akar 2Y kuadrat dikurangi 4 dikurangi 2 kan ya. Nah, terus karena di sini kan atau enggak kita gini aja deh, tulis aja di bawah pangkat X ini yang nyari solusi persamaan kuadrat yang sama. 2Y plus minus 2Y kuadrat 2Y kuadrat berarti kan berapa? 4Y kuadrat kan. 4Y kuadrat kurangi 4 per 2. Nah, ini kan 4-nya bisa dikeluarin kan, jadi 2Y ini warna merah ya di sini deh. 2Y plus minus 4-nya keluar berarti 4 akar dari 4 kan 2. 2Y kuadrat kurang 1 per 2 sama aja Y plus minus akar Y kuadrat kurang 1 kan. Nah, ini yang pangkat X. Nah, karena di sini si X-nya itu harus positif lebih besar dari 0, berarti kita ambilnya yang tanda positif ya. Saya kan tadi domainnya domainnya yang X ya lebih besar sama dengan 0. Ya kan X lebih besar sama dengan 0. Berarti nanti itu pangkat X pasti lebih besar sama dengan 1 kan. 1. Nah, berarti kita ambil yang pangkat X-nya itu yang pakai plus tambah yang ini. Y tambah Y kuadrat kurangi 1. Nah, itu sudah gini gimana? Nah, kita ubah ke bentuk logaritma kan. Jadi ln pangkat X sama dengan ln Y tambah Y kuadrat kurang 1. Nah, di sini berarti X ya. X dikali ln sama dengan ln Y tambah akar Y kuadrat kurang 1. Ln nilai ini kan ln itu kan nilainya 1 kan, berarti X kali 1 berarti X sama dengan ln Y tambah akar Y kuadrat kurangi 1 nih, kayak gini kan. Nah, jadi begitu nyari inverse dari fungsi hiperbolik. Nah,
Ini proses pencariannya lumayan panjang juga ya. Jadi teman-teman yang belum terbiasa ya harus terbiasa nanti ke depannya mencari mencari bentuk inverse atau mencari bentuk turunannya ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Oh, ternyata sudah materinya ini. Udah ada ucapan terima kasih. Nah, kalau udah terima kasih berarti ya selesai dong ya. Nah, itu tadi ya teman-teman bahasan mengenai fungsi transenden. Semoga teman-teman yang nonton video ini mendapatkan pemahaman baru dan lebih terasah lagi ya sama materi fungsi transenden ini. Karena nantinya itu materi ini bakal kepake terus khususnya di mata kuliah kalkulus lanjutannya ya. Nah, oke.